record. Oke. Nah, jadi hal pertama kita scanning IP yang tersedia pada suatu network. Ya, ini sudah ada notepad-nya. Nah, nih. Ya, nmap -sp 192.168.137.0. Nmap -sp 192.168.137.200 titik 0. Ya. Oh iya, slash-nya. Slash 24. Nah, dilihat. Di sini kita dapat 3 IP. IP 192.168.131, 192.168.137.200, 192.168.137.10. Nah, kita bisa membaca, oh 137.1 ini ya gateway, berarti nggak perlu kita lakukan scanning lebih dalam lagi, gitu. Atau kita tidak perlu lakukan eksploitasi lebih dalam lagi. Nah, yang bisa kita lakukan ya ini, 137.200. Yang 137.10 adalah IP kita. Tuh. Ya, berarti ini. Nah, jadi sekarang kita akan lakukan eksploitasi untuk 192.168.137.200. Nah, eksploitasinya apa? Eksploitasinya di sini kita harus cari tahu di sini ada services apa aja. Nih, scan services. Nah, jadi nmap -s -v 192.168.137.200. Nah, nih, kelihatan servicesnya adalah ada Telnet, ada SSH, NetBIOS, Samba. Nah, Samba 3. Nah, yang membedakan antara server dengan PC client adalah services. Nah, jadi nanti kalau misalnya kamu melakukan pentest, nanti tentunya kan IP banyak. Ya, mau nggak mau kamu harus scanning nmap untuk tiap-tiap PC-nya. Ya, tiap-tiap IP-nya. Nah, nanti ketahuan kalau server pasti punya services banyak. Kalau dia klien, dia tidak punya services. Contoh, saya akan scanning IP saya sendiri nih. 10. Nah, ini dia. To all reboot scan for, nah ini close. Nah, services atau servicesnya juga ditutup. Nah, kalau ini servicesnya terbuka. Nah, oke ya. Nah, berikutnya, setelah scan services, kita bisa scan lagi firewall-nya. Ada nggak firewall yang ada di si server itu? Nah, kita udah nemu nih, oh dia server. Sekarang kita cek, dia servernya terlindungi apa enggak nih? Perintahnya ini. Nmap -s a. Masukin masukin IP address-nya tuh. Masukin IP address-nya. 187.200. Nah, dilihat di sini. Di sini terlihat IP 192.168.137.200 unfiltered. Nah, artinya dia tidak terfilter. Artinya dia dalam kondisi tidak ada firewall. Gitu, tidak ada tools atau tidak ada sistem yang melindungi server tersebut. Itu karena sebelumnya kita sudah konfig ya bahwa si Ubuntu server yang kita jadiin target ini kita hilangin dulu si firewall-nya, kita disable, shell induknya juga kita disable. Nah, agar lebih mudah nanti kita melakukan sebuah pentest-nya. Nah, dan ini juga salah satu hardening ya. Hardening itu pencegahan gitu atau suatu tindakan
recovery dalam artian kalau misalnya nggak pakai firewall, nah ini kejadian seperti ini, gitu. Nah itu ya, jadi ketahuan bahwa yang kita target ini bahwa 192.168, 137.200 ini tidak di firewall atau tidak terprotect. Selanjutnya, sebenarnya dari sini sudah tidak ketahuan ya, services ini ada statusnya adalah di state ini open gitu, sudah terbuka. Nah, jadi kita bisa melakukan tindakan eksploitasi lebih dalam lagi karena statusnya terbuka open. Open dalam artian di sini adalah dia bisa diakses gitu opennya. Ya, jadi kalau close ya artinya tidak bisa diakses gitu. Jadi tidak bisa telnet berarti tidak bisa telnetnya nggak bisa dipakai sebagai remote access gitu. Kalau misalnya statusnya di sini adalah close. Nah, kalau mau lebih detail lagi, ya, misalnya contoh saya mau eksploitasi telnet dulu. Nah, berarti saya harus berfokus pada telnetnya aja. Nih, saya scan port untuk telnetnya aja. Telnetnya 23. Ini dapat dari mana? Dapat dari sini. 23 portnya. Tinggal di nmap min p 23 masukin IP-nya 192.168.137.200. Nah, ini dia. Nah, statusnya open dengan MAC address ini. Itu. MAC address si servernya, targetnya. Nah, ini lebih detail. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau eksploitasi port 80, ya udah tinggal nmap min p port 80 masukin IP servernya. Kalau di servicesnya ada web server. Ya, kalau di servicesnya nih. Ternyata di sini nggak ada web server. Yang ada cuma telnet, SSH, sama Samba. Nah, jadi begitu. Ya, ini lebih detail dan lebih fokus ke port 23. Kalau ini semuanya. Gitu. Oke. Nah, ini di sini sebenarnya banyak ini ya, banyak tools caranya. Nah, kalau misalnya kita pengen nebak-nebak gitu, misalnya kita nggak scanning port apa aja yang terbuka, kita pengen nebak-nebak port yang default itu kan 20, 23, 22, 21. Nah, kita pengen scan, nah ini terbuka apa enggak, nah ini di sini, gini caranya. Tuh. Atau pakai rentang. Nah, kalau saran saya begini, ya bisa-bisa aja, tapi kemungkinan ketika di realnya, port-port ini mungkin sudah dirubah sama si sistem administrator. Makanya yang lebih bagus adalah ya ini scan port yang terbuka aja. Tuh. Nmap 192.168, 137.10. Ya, 200 kalau kita ya. Udah nih tinggal gini aja. Ini kita kelihatan mana aja yang terbuka. Ini dia. Kalau tadi kita langsung masukin si nomor portnya, ya bisa jadi port SSH udah diganti, bukan 22 lagi. Bisa jadi telnet udah diganti. Ini karena ini port-port default. Tuh, jadi lebih baik scan yang semuanya aja gitu. Kita nggak tahu bahwa si administratornya udah ganti atau belum si portnya untuk services tertentu gitu. Oke, nah sampai sini kita udah tahu mana saja yang mana servernya, mana targetnya, ya target itu servernya yang akan kita serang, mana servisnya apa aja, portnya apa aja, dan status portnya apa aja, gitu. Nah, dari sini baru kita bisa melakukan eksploitasi. Nah, di sini saya akan melakukan eksploitasi lebih lanjut lagi ke telnet. Nah, di telnet, saya akan melakukan yang namanya sniffing, ngintip. Nah, kenapa telnet bisa diintip? Nah, itu tugasnya nanti kalian cari tahu. Kenapa telnet bisa diintip? Nah, nanti tugasnya kalian. Nah, di sini, pertama, saya akan login. Ya, saya close dulu. Ini saya akan login menggunakan putih untuk mengakses untuk mengakses siapa Linux servernya.
Nih. Nah, ini udah login nih ke Linux servernya. Dari komputer Windows. Jadi seolah-olah si administratornya sekarang meremote apa namanya si servernya gitu dari PC-nya dia, dari PC-nya si orang adminnya ya. Nah, sekarang di sini saya sudah install juga di Windows saya aplikasi namanya Wireshark. Ya, toolsnya. Kalau tadi kita bermain-main dengan Nmap, sekarang kita bermain-main dengan Wireshark. Nah, Wireshark ini fungsinya sebagai sniffing. Ya, sniffing itu mengintip paket data apa aja yang yang dilewati dalam suatu jaringan tersebut. Nah, jadi dia bisa ngintip ada apa aja sih paket data yang terlihat di jaringan tersebut. Nah, sekarang ngintipnya kayak apa? Nah, sekarang kan kita connect-nya menggunakan VirtualBox, berarti di sini yang kita fokusin. Itu. Ya, kita ngintipnya berarti dengan menggunakan interface VirtualBox. Gitu. Tapi kalau kamu nanti pakai LAN ya udah pilihnya LAN. Nah, di sini kelihatan kok nih. Tuh, kayak sebuah ini ya, detak jantung gitu. Ya, yang ini yang aktif ini, 3 ini. WiFi saya aktif, VirtualBox saya aktif, sama adapter for loopback capture. Nah, ini bawaan si Wireshark. Nah, yang kita pengen intip adalah di VirtualBox host only. Nah, ini kita klik, terus langsung kita jalanin aja langsung nih, yang lambangnya sirip. Pause. Hiu. Nah, tadi kan kita udah anggap nih beda komputer ya, anggap beda komputer. Nah, ini komputer ini sudah melakukan, si admin sudah melakukan login menggunakan telnet. Nah, sekarang kita tunggu hasil dari capture si Wireshark. Nah, ini udah nih. Nah, kalau udah ada begini, kita tinggal stop. Terus di sini kita langsung filter telnet. Ya. Nah, ini ada telnet nih. Jadi di sini kalau sebelum kita filter pun nggak apa-apa, kita bisa membaca dari sini. Oh, tadi ada aktivitas ARP. Nah, kalian harus tahu tuh ARP itu apa. Ya, ada aktivitas telnet, ada aktivitas TCP. Aduh, mau habis lagi nih. Oke, nah cepetin. Ada aktivitas TCP ya, ini yang telnet. Nah, sekarang di sini dibaca. Ini ada source, ada 198.171 menuju 200. Wah, berarti ada kemungkinan. Jadi kita harus pintar ya, harus tahu mana yang kita harus bisa menganalisa ini kira-kira ini dia lagi ngakses ini gitu, menggunakan ini gitu. Nah, sekarang kalau kita udah tahu nih, dia mengakses ini menggunakan ini. Nah, ini kita intip, dia ngakses ini menggunakan ini, isinya apa sih? Nah, ini tinggal gini. Klik kanan, di sini ada follow, tinggal TCP stream. Nah, tuh. Bisa kebaca sama kita. Wah, bahaya nih kan. Bahaya apa? Dia tadi mengakses menggunakan sudoku. Sudoku itu ya kita tahu bahwa itu adalah akses root-nya di Ubuntu. Password-nya adalah admin. Nah, ini kita udah dapat nih. Udah dapat apa? Udah dapat adminnya. Ya, udah dapat admin dari user administrator dari server itu. Nah, ini bahaya. Nah, kalau tadi berhenti sampai tahap ini masih mending. Kalau misalnya tadi kita berhenti dalam tahap sini. Nih, kita hanya mendapatkan user si IT INF gitu, bukan mendapatkan root-nya. Nah, kalau ini berlanjut kita masuk ke dalam root, nah ini kita dapat root-nya. Nah, gitu ya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Halo, tes. Lanjut dulu, Pak. Gimana? Ya, lanjut, Pak, lanjut. Ya, nah, ya, jadi gitu. Untuk telnet, nah ini cari tahu kenapa telnet bisa bisa sampai bisa diintip, bisa dinip. Nanti kalian cari tahu.
Jadi di sini dengan menggunakan tools WhereShark aja kita bisa mengetahui password dari telnet itu, gitu, login telnet itu. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini kaitannya tadi double. Nmap-nya untuk nyari tahu targetnya apa aja, portnya terbuka apa aja, servicesnya apa aja. Si sniff-nya fungsinya baru eksploitasinya. Jadi sniff-nya ini penyerangannya. Oh, dia ternyata pakai telnet. Wah, telnet ini kelemahannya bisa diginiin. Nah, kalian cari tahu dulu kelemahannya karena bisa diapain. Nah, udah tahu kelemahannya berarti kita tinggal cari tools-nya apa untuk dapetin kelemahan itu. Nah, gitu. Jadi metode hacking itu begitu. Jadi yang di tools ini hanya ya benar namanya tools, hanya sebagai alat. Yang perlu dilakukan dalam hacking ini adalah proses analisanya. Analisanya harus kuat. Gitu. Toolsnya gampang, banyak. Yang penting proses analisanya. Tuh. Jadi proses analisa yang pertama kita cari tahu dulu di satu jaringan itu mana servernya. Cari tahu mana servernya itu tahu dari mana. Kita yang namanya server logikanya dia memiliki banyak services. Tadi kalau kita scan PC kita kan di si Kali Linux itu tidak ada services. Mana tadi PC kita yang kita scan? Nah, ini dia ya. Nah, nih, ini nggak ada services nih. Tuh. Nah, karena ini PC biasa. Gitu. Atau mungkin saya saat ini masih waktu masih ada nggak ya? Kalau masih ada nih saya coba mau kan ini ada lagi di sini. Nah, Windows XP saya mau jalanin. Nah, coba berarti kan nambah si IP. Tadi kan cuma 3 yang nampil, IP 192.168, 1371, 192.168, 13710, 192.168, 137.200. Nah, itu kan gampang nebaknya. 1371 itu si gateway, 1310 ya IP kita ya, 137.200 ya target kan berarti gitu. Nah, kalau kita nambah satu lagi di sini, ada sebuah Windows Server, ada sebuah PC client berarti kan ini, suatu jaringan. Nah, berarti kita coba scan lagi di sini menggunakan Linux. Nah, berarti scan apa? Scan jaringannya kan. Nih, menggunakan tadi lagi. Nah, ini kalian cari tahu nih. Ini kan sebuah optional. Nah, cari tahu SV itu untuk apa? Ini ada help-nya lah. And help tuh ada. Nah, kita tahu SP itu apa artinya. Ini masukin 192, nah, kalau ini udah pasti tahu lah 137.0.124. Nah, berarti ini artinya kan sebuah network kan. Nah, ini kita cek tambah nggak IP baru karena tadi kita sudah jalanin Windows XP itu di VirtualBox-nya. Oh, salah bukan SP ya. Harusnya apa? SP bukannya P. SP-nya besar. Ini ngaruh ya, besar kecil. Nah, ini dia. Nah, ini nambah nih. Tuh, ada 137.11. Nah, coba kita scan nih, baru nih SP nih baru. Nah, kita scan. Ini 11. Nah, kita anggap nih, kita masih ada bingung, mana yang jadi server? Yang 200 apa yang 11? Nah, kita scan dulu yang 200. Nah, ini dia. Di sini, di yang 11, ya servisnya gini. Ini RPC, nah udah ketahuan baca nih, XP, Microsoft. Ah, udah, berarti ini nggak mungkin sebuah server, karena ini Windows XP. Gitu, ini udah ketahuan XP. Gitu. Nah, berarti yang 1.11 ini, 137.11 ini bukan sebuah server dan bukan sebuah target kita. Target kita di sini adalah servernya. Ya, berarti yang ini nanti kita cek yang ini. Gitu, yang tadi 37.200.
Nah, gitu ya. Paham ya? Nah, pertemuan berikutnya nanti ya kita akan eksploitasi si SSH-nya. Nah, bisa nggak si SSH kita melakukan metode yang sama menggunakan sniffing, bisa nggak? Gitu. Nah, berarti kita cari tahu dulu karakteristik dari si services SSH. Gitu. Tadi kan kita udah tahu karakteristiknya si telnet, ternyata dia bisa di sniff. Itu karena kenapa? Nah, itu kalian cari tahu tugasnya. Nah, sekarang kita tahu karakteristik dari kita cari tahu dulu karakteristik SSH. Karena tadi kita nemu ada SSH, ada Samba. Nah, nanti kita juga cari tahu karakteristik Samba itu bagaimana. Nanti metode hackingnya bagaimana. Oke? Ada yang mau tanya kan? Halo? Gimana? Udah? Pak. Paham ya? Nah, jadi ini kalian kalau bisa ini di ini ya, di videoin lagi, kalian juga buat begini biar kalian juga ngerti. Jangan cuma ngelihat aja gitu kalau ini kalian coba. Iya, Pak. Gitu. Nah, ini saya satu ini kisi-kisinya ya buat ujian nanti. Ini Oke. saya sudah buat nih di sini. Nah, di sini. Ya, materi UAS pengujian keamanan informasi. Pertama, identification of target. Nah, nih tadi gimana cara tahu tadi ya. Nah, ini udah bocoran malah bukan sih ini. Cara cari tahu target itu gimana. Nah, langkah-langkahnya apa? Harus apa? Yang dinamakan target itu berarti harus mengandung apa gitu. Kategorinya apa? Nah, Oke. itu. Nah, terus metode 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 apa namanya ekspektasinya tadi udah ada saya jelasin black box apa, gray box apa. Nah, itu cari tahu itu apa. Berikutnya ada port scanning. Nah, ini juga bocoran juga. Tadi udah kita lakukan. Apa itu yang dimaksud port scanning? Ada atribut apa aja di port scanning gitu. Nah, cara baca port scanning itu apa? Apa yang kita dapat dari port scanning itu informasi apa aja itu yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan sebuah eksploitasi lagi. Nah, terus sistem fingerprinting. Fingerprinting ini ya sama lah kayak port scanning. Intinya apa aja aplikasi yang ada pada si target gitu.